Saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rismond sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun, itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ya, tidak seperti. Kemudian khusus untuk detail itu, alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyernya, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh memegang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret. Apalagi memotret, karena kami dalam. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut-sebut sebagai ijazah itu, ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis, yang itu menurut saya tidak lazim untuk... Sementara kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menekankan bahwa forum gelar perkara khusus bukan ajang pembuktian perkara. Ia menepis anggapan gelar perkara khusus menjadi penentu benar atau salah dalam kasus ijazah Jokowi. Dari awal kami sampaikan jika ini dimintakan untuk ditunjukkan ataupun akan dilakukan penunjukan oleh pihak yang berwenang, ya kami tentunya siap. Dan ini adalah di proses penyidikan, kewenangan ada di penyidik, sehingga tadi pimpinan gelar mengambil kebijakan bahwa kami menunjukkan, kami hormati. Dan ternyata hasilnya menurut kami cukup baik dan sudah dilihat dengan cukup dekat tadi ya. Cukup lama juga. Ada watermarknya, ada embossnya. Ada watermark, itu perlu juga disampaikan juga. Ada watermark, ada emboss, lintasan garis merah, semua sudah terbukti ada. Jadi apalagi yang nanti kita harus diskusikan ya, mungkin teman-teman yang boleh tanya ke pihak mereka. Tidak ada penolakan sih ya. Enggak. Kalau ikhlas atau tidak kan itu di hati perasaan. Silakan ditanyakan dan bukan langsung. urusan hukum itu. Namun apa yang kami observasi adalah diperlihatkannya dengan baik dan juga diterima dengan baik. Karena sampai dilihat dekat banget kok tadi. Jadi kami rasa sih sudah tidak ada lagi harusnya masalah ini, Pak. Meskipun dalam gelar perkara khusus sudah ditunjukkan ijazah Jokowi, Roy Suryo CS masih meyakini ijazah tersebut 99% palsu. Sementara kuasa hukum Jokowi bersikukuh bahwa semua detail dalam ijazah tersebut sudah menunjukkan keaslian ijazah Jokowi. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji. Bang Ghafur, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal. Serta Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan. Bang Ade, apa kabar? Selamat malam Bang Iqbal. Selamat malam Bang Ade. Selamat malam Bang Ghafur. Bang Ghafur sudah ditunjukkan ijazahnya, tapi ternyata masih 99% lebih tidak percaya. Jadi elemen apa yang membuat teman-teman ini tidak percaya, Bang Ghafur? Oh iya, tentu kami terima kasih kepada penyidik Polda Metro Jaya yang telah mengambil langkah yang lebih progresif dibanding dengan Bareskrim Polri pada saat dilakukan gelar perkara khusus. Karena ijazah Pak Joko Widodo itu pada akhirnya ditunjukkan secara terbatas hanya kepada peserta gelar perkara khusus kemarin di Polda Metro Jaya. Kemudian soal ditunjukkan itu kan itu hanya ditunjukkan secara fisik dan kami pada saat melihat ijazah itu secara dekat, kebetulan saya salah satu anggota kuasa hukum yang maju untuk melihat ijazah Pak Joko Widodo dalam 2 sesi gelar perkara, yaitu pada jam 10 atau sesi pertama dengan tersangkanya ada klaster 1 dan pada saat klaster 2 Mas Roy, kemudian Dr. Tifa dan Bang Rismond, itu juga saya melihat juga ijazahnya. Inti daripada penunjukan ijazah itu sebetulnya mengkonfirmasi bahwa ijazah yang selama ini dianalisa oleh Mas Roy, oleh Bang Rismond dan Dr. Tifa itu sebetulnya tidak berbeda dengan yang ada di Polda Metro Jaya. Ya, jadi perlu kami luruskan bahwa berdasarkan hasil pengamatan kami terhadap ijazah Pak Joko Widodo, ijazah tersebut sama persis dengan yang diunggah oleh Dian Sandi, sama persis yang dianalisa oleh Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa. Baik dari sisi bentuknya, kemudian juga isinya, yaitu ada nama Pak Joko Widodo, ada dekan yang tanda tangan, ada rektor yang tanda tangan, termasuk juga fotonya Pak Joko Widodo itu berkacamata, tidak berbeda dengan yang selama ini beredar di sosial media. Kenapa kami masih melihat bahwa tentu penunjukan itu belum menjamin adanya keaslian daripada ijazah tersebut? Karena 2 hal. Yang pertama, ijazah tersebut ditunjukkan dalam forum
gelar perkara khusus di mana forum tersebut bukan forum pembuktian hukum pidana material, tetapi hanya untuk meyakinkan peserta gelar bahwa ijazah tersebut telah disita dan sekarang berada di dalam kekuasaan penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, berdasarkan apa yang juga diamati oleh Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa, sebetulnya justru mengkonfirmasi bahwa penelitian mereka itu sama persis dan yang selama ini mereka simpulkan gitu. Jadi kesimpulan itu didasarkan pada fakta barang bukti yang saat itu ditunjukkan di Polda Metro Jaya. Oke, baik Bang Ade. Saya ingin mengkonfirmasi ya, apakah benar gelar perkara khusus yang memperlihatkan ijazah Jokowi ini, awalnya pihak Anda ini keberatan, lalu kenapa akhirnya bersedia, Bang Ade? Jadi sebenarnya sih pada saat Ombudsman menyampaikan bahwa kita harus melihat tidak pada sisi normatif hukum saja. Kita harus melihat lebih di atas dari sisi normatif. Bahwa kemudian ini adalah ada pertanyaan publik dan lain-lain sebagainya. Kemudian kami menyampaikan, saya dengan Pak Yakub pada saat itu di gelar pertama saya kan masih ikut ya. Jadi saya sampaikan nama Mas Yakub, ya udah Mas gimana ya? Ya kita sudah bertahan awalnya ya karena ada pasal 39 dan 44 di situ. Kemudian itu kan masih mau ditafsirkan lain-lain, sementara segala sesuatu yang sudah jelas dalam KUHP dan KUHP itu kan tidak bisa ditafsirkan lagi. Tetapi apapun itu di terakhir setelah kami berbincang, berbisik-bisik ya di dalam gelar itu karena memang jarak kami dekat-dekat saja. Ya sudah, ya saya nyeletuk lah di belakang kan ada Bang Gofur juga melihat saya nyeletuk ya kan. Ya sudahlah Pak, dia dibuka saja lah. Kalau ini kan untuk memuaskan mereka dan Bang Gofur protes tuh. Dia bilang ini kan bukan ajang puas memuaskan ya, sudahlah. Tapi artinya bahwa kami pun merespon baiklah bahwa ini sudah ditunjukkan. Kemudian apa yang kami sampaikan sebelum ditunjukkan ini kan sudah berkali-kali juga kami sampaikan kepada teman-teman di media ya, bahwa tidak akan merubah apapun ketika kemudian ini dilihat oleh kelompok mereka, karena pasti ada aja yang kurang gitu. Nah memang, tetapi alhamdulillah di sini kita bisa tidak bisa lagi tidak melanjutkan perkara ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah ditunjukkan, masih komplain, masih tetap konsisten ini adalah palsu 99,9%. Ya, saya yakini juga Bang Gofur juga meyakini hal yang sama dengan kliennya, bahwa ini palsu. Ya sudah, proses hukum itu ya berjalan sebagaimana mestinya. Saya tetap men-challenge kok. Saya tetap men-challenge teman-teman untuk menggunakan semua instrumen hukum. Baik itu gelar perkara, baik itu nanti di kejaksaan kalau ada instrumen hukum lagi yang menyatakan bagaimana caranya bisa diteliti, dipegang sama Roy Suryo CS, dipegang diraba-raba, diurut-urut, kemudian diperiksa, di apa. Ada nggak instrumen hukum itu? Saya tetap saat ini berbicara bahwa saya tetap silakan gunakan instrumen hukum itu. Kami tidak peduli, kami tidak mau pusing lagi. Monggo kerso, apa yang mau Anda lakukan silakan. Anda mau teliti, pakai peneliti dari manapun silakan. Yang penting bersifat netral dan itu bisa membuktikan kebenaran, bahwa kebenaran itu saya yakini tidak akan mungkin berubah menjadi satu kesalahan. Monggo silakan. Kami mendukung apapun teman-teman pihak sebelah mengatakan ini fotonya harus diuji. Uji, monggo kerso. Monggo saja kerso. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.